Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Sepuh channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Pada kali ini saya akan mencoba mencoba membongkar perihal sebaran media yang tersebar. Apa itu? Perihal publikasi 500 muslim paling berpengaruh di tahun 2025 ini. Tentunya ini skala internasional, karenanya tulisan tersebut berpengaruh di dunia tahun 2025. Nah, memang kan gini, ketika saya melihat dari publikasi tersebut, ada beberapa tokoh tentunya yang mana memang ini sedang panas-panasnya klannya itu diperbincangkan di Nusantara ini. Klannya mereka itu bermasalah, tentunya klan Ba'alwi, yang mana tidak terkonfirmasi nasabnya alias terputus nasabnya, tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tak dipungkiri ternyata selama ini kita pun ya disuguhi perihal yang ini, publikasi 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Tiap tahun kita disuguhi yang demikian. Dan dulu tentunya tidak ada kecurigaan. Walaupun ada Habib sekalipun, ada 10 Habib di sana, kita tidak ada kecurigaan. Karenanya belum ada alasan kita untuk mencurigai. Karena ya dulu ya sepantasnya saja gitu. Beliau yang memang termaktub di deretan tersebut, publikasi 500 muslim tersebut, ya karena di media ya memang cukup terkenal kan ya, khususnya di Nusantara lah perihal Ba'alwi ini. Akan tetapi kita tidak menelusuri apakah benar survei ini dilakukan oleh siapa, tim siapa. Nah, ketika ada polemik nasab ini akhirnya terbongkarlah. Nah, di sini saya akan mencoba membongkar sesuai dengan pengamatan dan penelusuran siapa ini yang membuatnya. Siapa yang melakukan survei demikian? Apakah pihak netral yang mana mungkin pengamat internasional, atau kubu-kubuan semata, atau kepentingan golongannya saja? Publikasi 500 muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2025. Jikalau kita melihat merunut di posternya tersebut, di situ ada nama-nama dari kalangan klan Ba'alwi, yakni Habib ya. Ada tentunya nanti saya cantumkan di sini siapa itu nama-namanya. Kali ini saya akan membahas. Setiap tahun kita disuguhkan publikasi The Muslim 500, The World 500 Most Influential Muslims. Yakni jikalau diartikan ke bahasa kita, 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Dari sekitar 2,1 miliar umat Islam di dunia saat ini, ada 500 muslim yang dinilai paling berpengaruh. 50 di antara mereka diurut berdasar peringkat, dari urutan peringkat ke-1 sampai urutan peringkat ke-50. Sedangkan 450 tokoh lainnya dipublish tanpa urutan peringkat. Untuk publikasi tahun 2025, dari 50 nama tokoh paling berpengaruh di dunia, ada 4 orang tokoh klan Ba'alwi yang masuk kategori tersebut. Yang lebih fantastis, bahkan salah seorang klan Ba'alwi, yakni Umar bin Hafid Ba'alwi, ditempatkan menjadi tokoh peringkat kedua paling berpengaruh di dunia saat ini. Selain Umar bin Hafid pun juga ada. Selain Umar bin Hafiz Ba'alwi, ada juga Ali Zainal Abidin Al-Jufri Ba'alwi, Lutfi bin Yahya Ba'alwi, dan Muhammad Naqwib Alatas yang masuk kategori 50
tokoh paling berpengaruh di dunia. Pertanyaannya, kemudian lembaga apa yang melakukan penilaian itu? Siapa saja individu-individu yang terlibat dalam lembaga itu? Apa neraca yang digunakan lembaga itu untuk mengukur ketokohan 500 tokoh itu? Nah, setelah ditelusuri, publikasi dan penilaian itu dilakukan oleh sebuah lembaga penelitian independen non-pemerintah, yakni LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bernama Royal Islamic Strategic Studies Center. Lembaga ini berafiliasi kepada lembaga Royal Ahlul Bait Institute for Islamic Thought, yakni yang artinya Institut Pemikiran Islam Royal Ahlul Bait, yang berkantor pusatnya di Amman, ibu kota kerajaan Yordania. Tokoh-tokoh lembaga ini adalah Pangeran El Hassan bin Talal, pendiri Yordania, Profesor Zhu Weilei dari Cina, Dr. Joseph F. Lombard, Amerika Selatan, Amerika Serikat. Nah, kenapa ke selatan saya? Ingatnya selatan aja. Ada juga Dr. Sajjad H. Rizvi dari Inggris, ada Dr. Taiba Hasan Sharif dari Sudan, ada Dr. Ahmad Shauki Ben Maroko, ada juga Profesor Aiman Fuad Sayyid dari Mesir, ada Dr. Chener Dagli dari Turki, ada Dr. Muhammad Samak dari Libanon, ada juga Syekh Muiz Wajih Zaki Mas'ud dari Mesir, ada Profesor Minur Al-Muhaid dari Yordan, ada Sayyid Jawad M. Al-Khwai dari Irak, ada juga Syekh Dr. Mufti Abdurrahman Mangera dari Inggris, ada Dr. Omar Abaud Argentina, dan juga ada Dr. Said Foda dari Yordania, dan Dr. Ismail Fajri Al-Atas Indonesia. Nah, sudah baca kan sahabat, apa? Sudah tahu apa yang saya sebutkan tadi? Di sana ternyata ada lagi-lagi Ba'alwi yang penggagasnya. Wah, ini kan lucu. Selama ini ya kita tertipu sahabat. Dikiranya ya ini dari pengamatan intelektual internasional gitu kan. Ternyata kita ditipu kembali. Maka dari itu saya ingin mencoba meluruskan agar tidak berkelanjutan atas penipuan ini, tidak mudah percaya atas survei-survei ini. Karenanya pasti ada sebab, ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini. Mereka sangat pintar sekali mengambil kesempatan ini. Padahal kita pun bisa ya, asalkan ya medianya kuat saja itu. Dan juga selain Fajri Al-Atas yang masuk dalam 15 aktivis rekanan lembaga Royal Ahlul Bait Institute for Islamic Thought tersebut, terdapat 85 orang yang disebut sebagai aktivis rekanan senior lembaga tersebut, yang banyak diisi oleh klan Ba'alwi. Di antaranya ada, wah, yang terkenal tuh di kita, pemalsu makam. Siapa itu? Lutfi bin Yahya Ba'alwi dari Indonesia. Ada Ali Zainal Abidin Al-Jufri Ba'alwi dari Yaman, ada Muhammad Al-Atas dari Malaysia, ada Hasan As-Segaf dari Yordania, ada Abdullah Fadak Ba'alwi, ada juga Umar bin Hafiz dari Yaman. Nah, apakah ada korelasi antara masuknya 4 orang klan Ba'alwi sebagai 50 tokoh muslim yang paling berpengaruh di dunia tersebut dengan banyaknya aktivis rekanan lembaga tersebut yang diisi oleh klan Ba'alwi? Mungkin jawaban pertanyaan itu bisa dijawab masing-masing oleh kita semua. Nah, seperti ini. Berdasarkan pengakuan lembaga Royal Islamic Strategic Study Center, publikasi ini bertujuan untuk memastikan pengaruh yang dimiliki beberapa muslim terhadap komunitas. Pengaruh adalah setiap orang yang memiliki kekuatan, yakni baik secara budaya, ideologis, finansial, politik, atau lainnya, untuk membuat perubahan yang akan berdampak signifikan pada dunia muslim atau muslim lainnya. Dan juga menurut lembaga ini, lembaga Royal Islamic Strategic Study Center,
cara mengukur pengaruh ini tentu saja merupakan aspek yang paling menantang. Kenanya apa? Paling menantang dari publikasi ini dan aspek yang paling banyak menimbulkan perbedaan pendapat, perbedaan pengaruh. Terkadang dapat diukur secara kuantitatif, jumlah pengikut, jumlah buku yang ditulis, jumlah penjualan, dan lain-lain. Tetapi lebih sering hal itu bukanlah sesuatu yang dapat diukur secara kuantitatif dan lebih terkait dengan efek kualitatif. Dan kelanjutan dari pengaruh tersebut kombinasi metrik sosial, opini publik. Kami mengadakan pendaftaran terbuka selama sebulan untuk nominasi setiap tahun, dan semua saran dipertimbangkan. Dan opini ahli merupakan dasar dari upaya ini untuk mengukur pengaruh. Pencapaian seumur hidup diberi bobot lebih besar daripada pencapaian dalam tahun berjalan. Nah, dari yang dipaparkan lembaga tersebut, kita dapat mengkritisi apakah lembaga ini mempublish seluruh saran yang masuk dan siapa saja orang yang mengirimnya, lalu tokoh siapa saja yang disarankan. Kemudian, jika neraca yang digunakan adalah pengaruh yang dapat diukur secara kuantitatif dari jumlah pengikut, jumlah buku yang ditulis, maka kita dapat membandingkan antara Umar bin Hafidh Ba'alwi, yaitu pimpinan Darul Mustafa Yaman yang ditempatkan dalam nomor urut kedua sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia, dengan Syekh Ahmad Muhammad At-Thayyib, pemimpin Universitas Al-Azhar yang merupakan perguruan tinggi Islam tersohor di dunia, yang mana hanya ditempatkan sebagai tokoh urutan ke-13. Ini kan tidak fair. Lagi-lagi ada apa ini? Nah, dari tokoh politik yang berpengaruh juga kita bisa mengkritisi apa indikator Raja Abdullah Yordan ditempatkan sebagai tokoh pertama muslim paling berpengaruh di dunia. Apakah dari jumlah penduduk atau dari peran internasionalnya dalam kancah geopolitik dunia? Bagaimana rasio perbandingan? Misalnya, jika ia dibandingkan dengan Tayyip Erdogan dari Turki, Yordan hanya berpenduduk 11 juta jiwa dan Turki yang berjumlah penduduk 87 juta jiwa. Kita juga mengetahui bagaimana peran Raja Yordan dan Erdogan dalam kancah geopolitik dunia. Tentu akan banyak sekali masalah menarik yang bisa dijadikan bahan kritik dari publikasi 500 muslim yang berpengaruh di dunia dari lembaga ini. Nah, sekarang terkhusus untuk sosok Lutfi bin Yahya, yang mana ditempatkan sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia urutan ke-31. Apakah lembaga ini sudah mengetahui bahwa ia telah habis jabatannya sebagai pemimpin Jatman? Atau apakah lembaga ini mengetahui bahwa Lutfi bin Yahya menjadi tertuduh atas penulisan sejarah palsu pendiri NU dan maraknya makam palsu di Indonesia? Penulis yakin lembaga ini mengetahui, karena dari sekian aktivis dari afiliasi lembaga ini ada Fajri Al-Atas di sana. Bahkan Lutfi bin Yahya sendiri masuk ke dalam rekanan senior dari afiliasi lembaga ini. Apakah publikasi lembaga ini memang sengaja untuk mengatakan kepada kita bahwa walau di Indonesia dihujat, Lutfi bin Yahya tetap dianggap sosok paling berpengaruh di dunia internasional? Tentu kita boleh berpikir skeptik tentang kredibilitas dan objektivitas lembaga ini. Dan yang terpenting bahwa masyarakat mengetahui bahwa siapapun bisa membuat lembaga swadaya masyarakat demikian, semacam Royal Islamic Strategic Studies Center ini, lalu menempatkan tokoh-tokoh sesuka hati kita sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah, jadi ya jangan mudah dibodohi lah. Terkecuali memang ini ya kabarnya langsung dari negara-negara papan atas, yang mana memang punya hak dalam menentukan siapa saja yang paling berpengaruh di dunia. Dan ternyata ini hanyalah dari lembaga swadaya masyarakat saja. Itu pun ternyata memihak. Maka dari itu ya ayolah sahabat, jangan mudah terpengaruh. Mulai sekarang ya, mulai semenjak ada tesisnya Kiai Haji Imaduddin Utsman, kita diajarkan untuk terbuka pemikiran, untuk mencoba memang menerima informasi secara adil, jujur, dengan data, dan tentunya membuka nalar kita agar memang semakin luas pemahamannya, agar memang menerima kebenaran bukan hanya sekedar dari bualan-bualan saja, bukan hanya sekedar dari ocehan-ocehan saja, akan tetapi kita harus mampu menganalisa dan mengamati seperti apa alurnya, seperti apa keabsahannya.
Oke sahabat, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kekeliruan, mohon cantumkan kritik dan saran. Akhirul kalam, Akang Sepuh Channel, petani kampung yang berbahagia, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.